Saudari Tamara saat ini sedang dilakukan pemeriksaan atau asesmen psikologi forensik. Kepergiannya tidak dikehendaki oleh siapapun antara kedua belah pihak. Saya lihat dalam pikiran saya ini adalah yang dilakukan oleh tim gabungan antara rekan-rekan ahli dari Asosiasi Psikologi Forensik dan juga rekan-rekan dari tim bagian psikologi Biro SDM Polda Metro Jaya. dari kedua belah pihak, jadi tidak bisa satu pihak aja. Ya, ada bantuan pihak A dan pihak B itu diam saja. Yang melaporkan adalah yang saksi. Dari puzzle yang tersusun dalam pikiran saya, hubungan kedua belah pihak itu tidak baik-baik saja. Atas permintaan penyidik, beberapa ahli dilibatkan untuk proses penyidikan ini, antara lain tim psikologi forensik. Sebelumnya, seperti rekan-rekan ketahui, tersangka YA juga telah dilakukan pemeriksaan. Terkuak ucapan tersembunyi Tamara Tiasmara pada Ya alias Yuda Arfandi di lokasi rekonstruksi kasus kematian Dante. Interaksi antara Tamara Tiasmara dengan mantan kekasihnya, Yuda Arfandi saat reka adegan kasus kematian Andante Halif Pramudityo alias Dante jadi sorotan. Itu dikabarkan jadi pertemuan pertama antara Tamara dan Yuda setelah penetapan status tersangka oleh polisi. Tamara diketahui turut hadir dan memeragakan sejumlah adegan dalam proses rekonstruksi di salah satu kolam renang umum di Jakarta itu, Rabu, 28 Februari 2024. Dari sorotan kamera awak media, terekam Tamara memasang wajah kesal saat bertemu dengan Yuda. Namun belakangan terungkap, Tamara juga sempat melontarkan ucapan terhadap mantan kekasih yang kini jadi tersangka kematian anak semata wayangnya itu. Hal itu diungkap oleh sahabat Tamara, Soraya Rashid. Dia cuma marah-marah, mungkin netizen tahulah ya Tamara itu ada kalimat-kalimat umpatan dari dia buat ya, kata Soraya Rashid dikutip dari YouTube Star Pro Indonesia, Senin, 4 Maret 2024. Menurut Soraya Rashid, wanita yang akrab disapa Ara tersebut ingin melakukan hal yang lebih dari sekedar umpatan ke Yuda Arfandi. Itu pasti banget pengen Ara lakuin, mau nonjok, pengen apapun itu pasti pengen banget, timpal presenter acara TV Uang Kaget tersebut. Namun niatnya memberikan hal yang lebih dari sekedar umpatan itu diurungkan oleh Tamara Tiasmara. Tapi itu sudah dikasih tahu, itu tuh jangan dilakukan jadi dia lebih mengerem, bebernya. Analisis psikolog. Psikolog Nur Cahyati beri tanggapan soal Tamara Tiasmara yang turut hadir dalam rekonstruksi kasus kematian anaknya, Dante. Diketahui, rekonstruksi kematian Dante yang diduga tewas ditenggelamkan telah dilakukan pada Rabu, 28 Februari 2024, kemarin. Sementara Tamara Tiasmara dan mantan kekasihnya, Yuda Arfandi, yang ditetapkan sebagai tersangka juga hadir dalam kegiatan tersebut. Menanggapi hal itu, Nur Cahyati meyakini setiap orang tua pasti merasakan hal yang berat saat menghadiri proses rekonstruksi kematian anaknya sendiri. Saya yakin semua orang tua pasti akan merasakan sangat berat pada saat harus menjalani proses rekonstruksi dari peristiwa di mana harus kehilangan buah hatinya, kata Nur Cahyati, Jumat, 1 Maret 2024. Kendati begitu, Nur Cahyati menyebut Tamara harus bersikap tegar dalam menjalani proses rekonstruksi tersebut. Hal itu bertujuan agar proses rekonstruksi itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kembali lagi kesadaran bahwa ada tuntutan di mana dia memang harus bersikap tangguh dan tegar. Untuk bisa menjalani semua prosesnya itu dengan baik, ujarnya. Dikatakan Nur Cahyati, hal tersebut juga mempengaruhi Tamara yang harus menampilkan ekspresi tak sedih. Padahal hal itu tentunya berlawanan dengan perasaannya pasca meninggalnya Dante. Itu yang pada akhirnya memaksa seorang ibu seringkali harus menampilkan ekspresi yang mungkin berlawanan dengan emosi dia yang sebenarnya, katanya. Menurutnya, Tamara pun harus menunjukkan sikap yang kuat meski kini ditinggal oleh anaknya kandungnya sendiri.
Jadi yang seringkali harus ditampakkan itu adalah sikap tegar, sikap kuat, tidak menangis. Padahal sejatinya mungkin di dalam hatinya bisa jadi dia juga berat melalui itu semuanya, terangnya. Sosok mendiang Dante di mata kakek, ex-mertua Tamara Tiasmara kenang cucu pertama. Kematian tragis Raden Andante Halif Pramudityo alias Dante masih menyisakan perih di hati orang terdekatnya. Dante meninggal dunia usai diduga sengaja ditenggelamkan oleh Hia atau Yuda Arfandi, mantan kekasih ibunya sendiri, Tamara Tiasmara. Kini polisi masih mengusut kasus tersebut dan Yuda Arfandi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bagi pihak keluarga, mengikhlaskan kepergian Dante yang baru berusia 6 tahun adalah perkara sulit. Sebut saja bagi Agus Rianto, kakek Dante, ayah dari Angger Dimas. Waktu itu saya belum terima, belum ikhlas, kata Agus dikutip dari YouTube SCTV, Senin, 4 Maret 2024. Namun seiring perkembangan kasus kematian cucunya yang mulai terungkap, Agus Rianto pun mulai merasa tenang. Setelah teman-teman dari penyidik mengadakan pers rilis, saya agak lega, terangnya. Kendati demikian ia tetap terpukul atas kepergian cucu pertamanya itu. Cucu pertama bagi saya, imbuhnya. Sebagai seorang kakek, Agus Rianto pun sangat menyayangi Dante, bahkan ia rela menemani sang cucu menjalani aktivitasnya kala itu. Hal itu juga sempat diungkapkan Agus pada Angger Dimas. Artinya gini, kalaupun dia, Dante, ada di mana, saya bilang, ke Angger, kalau memang Dante perlu ayah jemput di mana. Karena saya udah nggak aktif kerja kan, sudah pensiun, kata kaya itu yang selalu saya ingatkan, ke Angger, tukasnya. Proses rekonstruksi. Diberitakan sebelumnya, proses rekonstruksi atau reka adegan kasus meninggalnya Dante telah digelar pada Rabu, 28 Februari 2024, lalu. Dalam agenda tersebut baik Angger Dimas maupun Tamara Tiasmara menghadiri proses rekonstruksi. Pada kesempatan itu juga, Tamara Tiasmara kembali bertemu dengan Yuda Arfandi. Wajah judes hingga umpatan diberikan oleh aktris 29 tahun itu ke Yuda Arfandi saat proses rekonstruksi digelar. Hal itu diungkap oleh teman dekat Tamara Tiasmara, presenter Soraya Rashid. Dia cuma marah-marah, mungkin netizen tahulah ya Tamara itu ada kalimat-kalimat umpatan dari dia buat ya, ujar Soraya. Soraya mengatakan wanita yang akrab disapa Ara itu ingin menimpali Yuda lebih dari sekedar umpatan. Itu pasti banget pengen Ara lakuin, mau nonjok, pengen apapun itu pasti pengen banget, lanjutnya. Namun sayangnya hal itu tidak dilakukan oleh Tamara Tiasmara. Tapi itu sudah dikasih tahu, itu tuh jangan dilakukan, jadi dia lebih mengerem, tutup presenter acara TV Uang kaget tersebut. Perubahan gelagat Dante sebelum meninggal dunia. Kasus kematian anak tunggal Tamara Tiasmara, Dante, masih terus bergulir. Semenjak kepergian putra sematawayangnya, Tamara pun masih dirundung rasa duka. Pihak sekolah Dante juga masih merasa kehilangan atas meninggalnya Dante. Mengutip dari tayangan YouTube Rumpi Trans TV, perwakilan dari pihak sekolah menilai Dante sebagai murid yang kalem. Ia juga lebih banyak mengalah ketika bersama dengan teman-temannya. Akti Fitriani, yang merupakan kepala sekolah Dante, juga mengaku bahwa Dante ini adalah sosok anak yang penyayang. Namun pada saat hari terakhir ia bersekolah, Dante sempat mengalami perubahan perilaku. Perubahan perilaku Dante ini sempat membuat guru-guru dan pihak sekolah agak syok. Di hari terakhir itu yang buat kita dan semua tim guru itu agak syok itu adalah ketika ia senang sekali menggunakan baju pilot, ucap kepala sekolah Dante. Pada saat itu, di sekolah Dante memang sedang diadakan suatu program pendidikan di mana anak-anak bisa menggunakan baju tertentu. Saat itu Dante sedang menggunakan baju pilot. Ketika setelah selesai, Dante tampak enggan melepas baju pilot tersebut. Jadi pada saat itu, dia nggak mau lepas baju pilot itu, ungkapnya. Ia bahkan mengatakan bahwa, dia akan pergi jauh setelah ini. Nggak, Mas kan mau terbang jauh, nanti kan Mas nggak kembali lagi, kata almarhum Dante kepada sang guru saat itu. Hal ini sontak membuat pihak guru merasa bahwa ada hal yang aneh pada Dante. Seakan-akan ini adalah hari terakhir Dante bertemu dengan guru dan teman-temannya. Jadi itulah yang membuat tim guru kami merasa, oh memang ini yang terakhir, pungkasnya.